pagi, Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat. Ini Pak, saya mau mengadakan wawancara dengan Bapak tentang bagaimana Bapak selama ini di dalam menangani kasus-kasus atau dilema yang ada di sekolah kita. Boleh, Pak? Oh iya, boleh. Iya, Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus atau masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? iya. Jadi begini, Ibu. Apabila kasus tersebut dihadapkan pada dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, itu termasuk dilema etika. Sedangkan bujukan moral adalah suatu situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara benar atau salah. Iya, baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh ya, sebelum mengambil keputusan, diidentifikasi dulu permasalahannya, yaitu yang pertama mengumpulkan data siapa-siapa yang terlibat. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Setelah itu barulah kita mengambil keputusan dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Iya, baik Pak. Yang berikut, apa langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan? Ya, selama ini saya mengambil atau memanggil semua pihak ya yang terlibat dalam masalah tersebut untuk mencari tahu apa inti permasalahannya agar kita mudah dalam mencari solusi dari masalah tersebut tanpa merugikan salah satu pihak. Baik Pak, dari cara-cara atau langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan di atas, adakah yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, ada Bu. Dengan memanggil semua pihak yang terlibat dan melakukan diskusi secara kekeluargaan, kemudian memberikan bimbingan dan arahan agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Yang berikut Pak, selama Bapak mengambil keputusan, mungkin ada yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada masalah tersebut. Ya, ada saja tantangan yang saya hadapi di dalam menghadapi keputusan selama ini. Selama saya menjadi kepala sekolah, yakni bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang tidak menimbulkan resiko, dan tentunya saya juga membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Berikut Pak, jikalau Bapak mengambil keputusan, apakah ada jadwal tertentu yang Bapak tentukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Ya, sebagai kepala sekolah, saya tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan suatu masalah agar tidak berkepanjangan dan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Prosedur yang saya jalankan adalah melibatkan semua pihak, terutama dengan rekan-rekan guru, untuk meminta pertimbangan dan masukan yang terbaik. Iya, yang berikut Pak,
eh, dalam mengambil keputusan selama ini Pak, apakah ada seseorang yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, ada Bu. Selama ini saya meminta saran dan pertimbangan dari rekan-rekan guru. Ya, tidak lupa juga konsultasi dan meminta saran kepada pengawas dan komite sekolah. Ada juga wakil kepala sekolah. Mungkin ada solusi yang terbaik mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal-hal yang sudah Bapak sampaikan di atas, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, setiap pengambilan keputusan itu harus didasari atas musyawarah mufakat serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang sudah diambil. Di samping itu, kerjasama yang baik dari semua warga sekolah sangat dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah memberikan jawaban atas wawancara kita kali ini. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, sama-sama. Semoga tetap berhasil dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Mohon maaf Bu, hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar. Saya mau mewawancara Ibu ini. Boleh Bu? Ya boleh silahkan. Iya Bu, adapun wawancara kali ini, saya mau mewawancara Ibu tentang bagaimana cara Ibu selama ini dalam mengambil keputusan kalau misalnya ada suatu kasus di sekolah Ibu. Jadi yang pertama Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus atau masalah dijadikan termasuk, apakah itu termasuk dalam dilema etika atau dilema moral? Oh ya, begini Bu. Selama ini saya mengidentifikasi suatu masalah dari sisi hukum. Kalau ada pelanggaran hukum yang terjadi, bukan berarti situasi yang ada antara benar lawan salah itu termasuk rujukan moral. Namun jika situasinya benar, lawan benar, maka itu dilema etika. Oh, iya Bu. Jadi kalau masalahnya itu dilema etika, ada 4 paradigma di situ yang digunakan. Yang pertama adalah individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga itu adalah paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat itu adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian ada juga 3 prinsip yang digunakan dalam penyelesaian masalah. 3 prinsip itu adalah yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan ke Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah ini Bu ya, Ya di SD 1 Pura. ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, kalau menurut saya Ibu, sebelum saya mengambil keputusan, saya terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahannya dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang dan memikirkan secara matang.
langkah penyelesaiannya, lalu mengambil suatu keputusan yang tidak akan merugikan orang lain. Oh, iya Bu. Wah, baik sekali Bu ya. Kemudian Bu, apa langkah-langkah yang atau prosedur apa yang selama ini yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Selama saya menjadi kepala sekolah di UPT SDN ini, saya terlebih dahulu memanggil semua pihak, artinya semua pihak yang terkait, seperti pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian misalnya mendiskusikannya lagi dengan rekan guru mengenai solusinya, serta mempertimbangkannya lagi masalah tersebut sebelum mengambil suatu keputusan. Oh, iya Bu. Kemudian dari langkah-langkah atau cara-cara tersebut, adakah langkah-langkah atau cara-cara yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Oh iya, tentunya ada Ibu. Ada, ya. Kalau menurut saya, kadang saya itu menganalisis setiap kasus yang ada, kemudian mencari solusinya yang tidak bertentangan dengan peraturan, norma, dan serta mengedepankan kepentingan umum. Iya. Ya begitu. Kemudian selama ini tentunya Bu ada ya yang menjadi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut. Bisa Ibu sebutkan kira-kira apa yang selama ini yang menjadi tantangannya Bu? Ya, semenjak saya di sini Bu, ya tentu ada tantangan yang saya hadapi, yang saya temui. Misalnya dalam menghadapi keputusan selama ini adalah bagaimana mengambil keputusan yang terbaik dari suatu masalah agar tidak merugikan pihak siapapun dan dimanapun. Oh iya. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah jadwal yang Ibu sudah buat bahwa pada saat itu Ibu akan mengambil keputusan? Apakah ada jadwal yang Ibu buat dan kemudian prosedur apa yang Ibu jalankan? Ya, sebagai penanggung jawab di sini, sebagai kepala sekolah, tentunya saya biasanya langsung mengambil suatu keputusan untuk suatu masalah yang ringan. Tetapi untuk masalah yang sulit, sepertinya saya meminta saran dulu kepada rekan-rekan guru dalam rapat dewan guru, dan kadang juga meminta saran kepada pengawas sekolah dan komite sekolah. Oh iya, jadi Ibu kalau dalam masalah ringan Ibu tidak memiliki jadwal Bu ya, Ibu langsung mengambil keputusan pada saat itu. Nanti kalau masalahnya misalnya sulit, Ibu meminta saran kepada teman-teman guru ya, atau kadang juga meminta konsultasi dengan pengawas dan komite Bu ya. Ya, betul sekali. Iya Bu. Kemudian yang berikut Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut adakah orang-orang yang tertentu atau ada seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah? Ya, tentunya ada Bu. Misalnya selama ini saya meminta saran dan pertimbangan dari rekan-rekan guru. Tidak lupa juga saya selalu berkonsultasi, meminta saran kepada pengawas, komite sekolah, dan orang tua murid yang selalu aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang sering kami lakukan. Iya.
Kemudian Bu, ini yang pertanyaan saya yang terakhir Bu. Dari semua hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal sampai yang terakhir, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini, selama mengambil keputusan terhadap suatu masalah? Apa pembelajaran yang Ibu dapat petik? Ya, kalau menurut saya, Ibu, jujur pembelajaran yang saya dapatkan, yang saya temui selama ini adalah saya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dalam mengambil dan menentukan suatu keputusan atas permasalahan yang terjadi. Iya Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu dapatkan itu adalah Ibu akan menjadi pemimpin kepala sekolah di sekolah ini, akan menjadi semakin bijaksana dalam mengambil keputusan Bu ya. Terima kasih Bu atas wawancara kita kali ini, dan saya berdoa semoga Ibu selalu sukses memimpin sekolah ini. Amin. Ya. Terima kasih Bu.